poin yang menentukan skor dengan 20-20. Jantung berdebar kencang. Kita sering melihat atlet yang sudah latihan keras selama berbulan-bulan, namun di momen paling penting akurasi pukulan mereka tiba-tiba hilang. Kenapa ini terjadi? Jawaban ini membawa kita pada ilmu yang sangat penting, yaitu psikologi olahraga. Selamat datang, saya Rahmat Anugrah. Kami di sini hari ini untuk menjelaskan dengan cara yang paling sederhana dan mudah dipahami. Bagaimana Anda bisa melatih pikiran sekeras Anda melatih otak. Nah, psikologi olahraga bukan hanya tentang semangat, tapi tentang proses ilmiah yang terstruktur. Nah, menurut dua pakar utama di bidang ini, yaitu Weinberg dan Gold-PO, psikologi olahraga itu memiliki dua tujuan utama. Nah, tujuan pertamanya apa? Nah, tujuan pertamanya yaitu adalah mempelajari bagaimana pikiran dan perasaan atlet itu mempengaruhi performa fisiknya. Nah, artinya bagaimana kita mengkaji bagaimana stres dan keyakinan dari Anda berdampak pada kecepatan lari atau akurasi pukulan Anda. Jadi tujuan pertama ini menjelaskan bagaimana kesiapan atau bagaimana kesiapan mental seorang atlet di saat sedang berlaga. Nah, kemudian tujuan kedua yaitu melihat bagaimana olahraga itu sendiri memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan seorang atlet. Jadi ini adalah ilmu yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi Anda di lapangan sekaligus menjaga mental Anda tetap sehat. Nah, gitu. Jadi dua poin utama ini adalah standar dari modal seorang atlet, yaitu tentang kesiapan mental sebelum pertandingan. Itulah mengapa seorang atlet bukan hanya mempersiapkan latihan fisik saja secara monoton, tetapi harus memperhatikan juga beberapa latihan seperti latihan mental, karena ini cukup berpengaruh sekali dalam proses permainan. Nah, itu. Saya Nilam Ayu Saputri. Jadi Anda bisa perhatikan diagram alur sederhana ini. Ini adalah siklus yang harus diputus oleh setiap atlet. Segala sesuatunya yang dimulai dari kecemasan kognitif, ini adalah pikiran buruk dan rasa khawatir. Begitu pikiran itu muncul di otak Anda secara otomatis dan biologis memicu hormon stres. Hormon ini kemudian menyebabkan kontraksi dan ketegangan pada otot halus, terutama di area bahu, lengan, dan pergelangan tangan. Apa dampaknya di bulu tangkis? Tentu dampaknya sangat banyak. Salah satunya ketegangan otot halus. Ini merusak kemampuan Anda untuk melakukan yang presisi. Contohnya netting yang tadinya bisa dipukul dengan mudah, tiba-tiba jadi keras. Selanjutnya smash. Contoh kedua ada smash. Smash itu harus kita pukul dengan tajam dan menekik ke bawah, tapi tiba-tiba keluar lapangan atau nyangkut di net. Nah, itu tidak bisa dirubah secara mendadak. Seperti yang kita lihat pada diagram periodisasi, ini pelatihan keterampilan psikologis atau PST harus nyatu dengan latihan fisik dan teknik Anda. PST harus memiliki waktu yang tepat, contohnya teknik goal setting atau visualisasi yang intensif. Lebih cocok Anda latihan di fase pramusim saat Anda sedang membangun fondasi dan daya tahan. Sedangkan teknik relaksasi cepat dan self-talk harus dilatih dan diintegrasikan di masa kompetisi, karena ini adalah alat darurat Anda saat saat tekanan memuncak di lapangan. PST adalah proses yang berkelanjutan, bukan pemadam kebakaran.
Halo, saya Marsyanti dan saya akan mengajak Anda masuk ke fondasi mental setiap atlet, yaitu kepribadian. Memahami kepribadian bukan hanya untuk psikolog, tapi ini adalah pengetahuan dasar bagi setiap atlet dan pelatih yang ingin mengoptimalkan dirinya. Oke, kita mulai dari lapisan terdalam, yang kita sebut inti psikologis. Lapisan ini berisi nilai-nilai terdalam, antara keyakinan dasar tentang diri sendiri dan pandangan hidup secara umum. Ini inti adalah fondasi segala perilaku Anda. Contohnya, apakah Anda percaya bahwa kerja itu pasti membutuhkan hasil? Atau apakah Anda memiliki integritas yang tinggi? Lapisan ini adalah bagian yang paling stabil. Artinya, ia hampir tidak boleh diubah. Jadi tugas psikologi olahraga bukan untuk mengubah inti ini, tetapi juga memahaminya karena inti ini akan mempengaruhi bagaimana Anda bereaksi pada dua lapisan yang di atasnya. Dan ini adalah lapisan paling luar yang langsung terlihat oleh orang lain, yaitu perilaku terkait peran. Perilaku ini adalah tindakan yang Anda tunjukkan ketika Anda sedang menjalankan peran tertentu. Yang tertentu saja berbeda-beda tergantung situasinya. Perilaku ini adalah bagian yang paling dinamis dan paling mudah berubah. Nah, itulah mengapa kita mempelajari model Hollander ini. Psikologi olahraga akan fokus pada latihan paling luar, membantu atlet mengoptimalkan perilaku terkait peran agar sesuai dan optimal untuk tuntutan pertandingan ini. Jadi, ini adalah jembatan antara siapa Anda dan siapa yang harus Anda tampilkan di bawah tekanan kompetisi. Selanjutnya, tugas kita dalam psikologi olahraga adalah memastikan perilaku terkait peran Anda di lapangan sudah optimal. Misalnya, jika ada tipe yang pemalu, tapi peran Anda menuntut Anda untuk vokal dan agresif di ganda. Jadi, kita harus melatih perilaku itu agar sesuai dengan ketentuan pertandingan. Bahas motivasi, khususnya assessment goal theory atau teori tujuan pencapaian. Ini menjawab pertanyaan kemana fokus kita saat bertanding. Ada dua orientasi utama. Seperti yang Anda lihat, orientasi ego dan orientasi tugas. Orientasi ego fokusnya pada hasil, yaitu mengalahkan orang lain. Jadi, atlet hanya merasa berhasil jika mereka menang atau lebih baik dari rekan setimnya. Yang kedua adalah orientasi tugas. Fokusnya pada proses dan diri sendiri, yaitu meningkatkan kemampuan pribadi atau penguasaan skill baru. Dalam tekanan tinggi, text orientation jauh lebih stabil dan tahan banting. Mengapa? Karena atlet fokus pada hal yang sepenuhnya dapat mereka kontrol, yaitu usaha dan proses. Jika Anda fokus pada text goals, misalnya meningkatkan akurasi servis Anda, lawan mau bermain sekuat apapun itu tidak merusak motivasi Anda. Jika Anda hanya fokus mengalahkan lawan saat lawan bermain di luar dugaan, mental Anda cenderung runtuh. Nama saya Sulfaini Nurul Hikmah. Topik selanjutnya adalah kecemasan. Jangan kira atlet tidak pernah merasakan kecemasan pada saat ingin bertanding. Mereka itu hanya selalu berusaha menjaga pikirannya agar tetap positif atau lebih baik. Nah, di sini kita membagi kecemasan itu menjadi dua komponen. Yang pertama, kecemasan kognitif. Kecemasan kognitif ini adalah komponen mental, yaitu pikiran khawatir yang berulang. Misalnya, bagaimana kalau saya gagal servis di poin ini?
pikiran itu akan selalu merusak atau mengganggu kefokusan atlet. Yang kedua, kecemasan somatik. Kecemasan somatik ini adalah komponen fisik seperti detak jantung yang meningkat, nafas memburu, atau ketegangan otot. Kecemasan somatik memiliki area optimal yang disebut zona kinerja optimal atau singkatannya itu COV. Kita tidak ingin terlalu santai, tetapi kita juga tidak ingin panik. Kita ingin berada di puncak di mana gairah fisik tinggi ini diinterpretasikan sebagai semangat tajam dan fokus. Kesuksesan seorang atlet adalah bagaimana cara atlet menginterpretasikan gejala somatik. Apakah detak jantung yang cepat dianggap sebagai ancaman atau malah dianggap sebagai tantangan? Nah, untuk itu, interpretasi yang positif ini mampu mengubah kecemasan menjadi gairah positif. Terima kasih. Baik, saya Nurhal Syam. Sekarang bagaimana membangun keyakinan diri atau self-efficacy yang solid. Menurut Bandura, keyakinan sejati tidak datang dari sekedar menyemangati diri sendiri. Sumber paling kuat dari keyakinan adalah performa accomplishment, yaitu keberhasilan nyata yang Anda capai saat latihan. Jika Anda berhasil memenangkan simulasi pertandingan atau berhasil menembak 10 smash akurat berturut-turut di bawah tekanan latihan, otak Anda akan membangun keyakinan itu secara otomatis. Untuk bermain ganda, kita harus fokus pada kohesi tim atau koran. Kohesi tim dibagi menjadi kohesi sosial, yaitu suka atau akrab, dan kohesi tugas, yaitu komitmen pada tujuan dan taktik bersama. Di ganda bulu tangkis, kohesi tugas harus menjadi prioritas mutlak. Pasangan harus mampu menjalankan skema pertahanan dan komunikasi taktis dengan sempurna, bahkan jika mereka tidak terlalu akrab di luar lapangan. Baik, saya Farhan. Mari kita bedah 4 keterampilan inti dan bagaimana cara kerjanya secara mental dan biologis. Yang pertama, objektif, tujuan proses. Kita fokus pada tujuan proses tindakan yang sepenuhnya ada di bawah kendali Anda saat bermain. Misalnya, bukan menang set, tapi pastikan servis saya selalu mengenai kotak di belakang. Ini membangun self-efficacy dan mengarahkan fokus ke tindakan yang benar. Yang kedua, imagery, visualisasi. Mekanismenya adalah teori bioinformasional. Teori ini mengatakan membayangkan gerakan di kepala, sama seperti mengirimkan sinyal listrik ringan ke otot. Yang sama ini adalah latihan mental tanpa kelelahan fisik. Fokuslah pada perspektif internal, melihat dari mana mata Anda sendiri, dan rasa kinestetik, rasa otot. Baik, yang ketiga, relaksasi. Tujuannya adalah mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, sistem yang menenangkan tubuh untuk melawan ketegangan somatik.
teknik tercepat adalah pernapasan diafragma atau breathing. Lihat teknik pernapasan ini. Kuncinya adalah pernapasan 4-2-6. Tarik nafas dalam 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Hembusan yang lebih lama secara biologis mengirim sinyal ke otak bahwa tubuh aman dan harus tenang. 3. Yang keempat, self-start, menghentikan pikiran. Mekanisme yang paling kuat adalah thought stopping, menghentikan pikiran. Jika pikiran negatif datang, Anda harus punya isyarat fisik seperti gerakan stop dan segera menggantinya dengan kata kunci instruksional yang singkat. Contoh, ganti, jangan error, lagi dengan tepuk kaki atau fokus. Saya Muhammad Husnul Yakin. Di sini saya akan menunjukkan cara mengaplikasikan semua teori tadi melalui sebuah studi kasus ganda. Dari masalah pasangan ini, ketika mereka sering diserang secara cepat, mereka seringkali salah posisi bertahan, dan setelah itu mereka cenderung saling menyalahkan satu sama lain. Dalam analisis psikologis, kasus ini menunjukkan masalah di dua area. Pertama, kohesi tugas rendah karena mereka tidak sepakat pada siapa yang bertanggung jawab atas bola cepat. Kedua, tujuan ego yang tinggi karena fokus Silva adalah menghindari salah, bukan memperbaiki tugasnya. Intervensi terpadu. Dari goal setting bersama, mereka harus menetapkan tujuan proses ganda yang sangat jelas. Misalnya, saat diserang, siapapun pemain yang posisinya di depan selalu bertanggung jawab atas bola rendah. Nah, dari rutinitas pendek atau mikrorutin, setelah rally berakhir, mereka harus melakukan napas diafragma 4-2-6-1 siklus. Lalu saling tatap dan memberikan self-talk instruksional bersama seperti misalnya formasi siap. Saya Muhammad Yayan Febrian. Baik, setelah gagal, segera tutup mata sebentar, lakukan imagery koreksi kesalahan, bayangkan Anda melakukan pukulan yang benar, fokus pada rasa kinestetik, rasa otot Anda saat memukul shuttlecock dengan pergelangan tangan yang rileks dan kuat. Ulangi gerakan yang benar ini di pikiran Anda 3 kali. Ini memperbaiki motor program Anda secara mental. Sekarang, mikrorutin. Anda di jeda poin pertama, lakukan PMR cepat pergelangan tangan. Genggam raket sekuat-kuatnya, tahan, 3, 2, 1, lepaskan. Anda akan merasakan gelombang rileks. Kedua, lakukan 2 siklus pernapasan diafragma. Fokuskan pikiran Anda pada napas ini. Jika pikiran negatif itu muncul, segera lakukan talk stopping, isyarat fisik stop, yang jelas seperti gerakan tangan, dan ganti segera dengan kata kunci instruksional yang ringkas. Contohnya, ganti pikiran saya capek dengan Q, tekuk kaki, cepat, atau mata di bola. Ini akan secara instan mengarahkan kembali fokus Anda dari emosi ke tindakan yang perlu dilakukan. Nah, sebagai penutup, ingatlah 3 prinsip terakhir agar pelatihan keterampilan psikologis ini menjadi bagian dari diri Anda. Ingat, yang pertama yaitu konsistensi. Nah, lakukan latihan mental selama 8-10 menit setiap hari. Nah, kemudian yang kedua yaitu fokus pada proses. Untuk ukur keberhasilan Anda dan seberapa paruh Anda pada tujuan proses, bukan
hanya menang atau kalah. Nah, kemudian yang ketiga, integrasi, yaitu sisipkan mikroprotein ini di setiap drill dan pertandingan latihan pikiran Anda untuk menjadi senjata yang paling utama.